فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكن من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Insyaallah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bacaan kita dari Risalah Mufidah karya Al-Allamah Muhaddits Diyar Asy-Syamiyah Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, karya tulis yang membahas tentang adab-adab pernikahan, yang mana barakallahu fikum ini dibutuhkan oleh siapa saja yang menikah, sudah menikah atau akan menikah, sebagaimana dibutuhkan oleh siapa saja yang akan menghadiri acara pernikahan. Nah, dan ini adalah kitab yang mencakup apa-apa yang telah lalu penyebutannya berkaitan pernikahan. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada adab yang ke-38. Al-imtina' min mukhalafati syar'i, menolak dikarenakan adanya penyelisihan syariat. Yaitu menolak atau tidak menghadiri acara pernikahan yang di dalamnya terdapat penyelisihan syariatnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya, di antara penyelisihan syariat yang disebutkan oleh penulis yang merupakan sebab yang menghalangi menghadiri acara resepsi pernikahan adalah ta'liqis suwar, adanya digantungkannya gambar dari makhluk bernyawa, yang mana itu adalah suatu kemaksiatan yang merupakan dosa besar, dilaknat pelakunya, sebagaimana keberadaan gambar makhluk yang bernyawa itu adalah hal yang menghalangi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian kita akan ambil poin kedua dari apa saja yang beliau anggap sebagai mukhalafatus syara', pelanggaran syariat. Kata penulis rahimahullah, sitrul jidran bis sajjad, menutupi dinding dengan sajjad, yaitu tikar atau yang semisal dengan itu. Al-amru tsani, perkara yang kedua, mimma yanbaghi ijtinabuhu, di antara hal yang sepantasnya untuk dijauhi.
Sitrul jidar bisajjad wa nahwihi, menutupi dinding dengan tikar, karpet atau semisalnya. Walau min ghairi harir, sekalipun itu bukan dari kain sutra, sekalipun tikar, karpet, kain, tirai tersebut tidak terbuat dari kain sutra. Li'annahu sarafun wa zinatun ghairu masyru'ah, dikarenakan itu adalah suatu tindakan yang berlebihan dan perhiasan yang tidak disyariatkan. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dan sekali lagi barakallahu fikum, ini adalah suatu perkara yang dianggap oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah sebagai pelanggaran syariat. Dan insyaallah barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh penulis di sini yang rajih atau sebelumnya, bahwa ini adalah diantara hal yang para ulama sendiri perselisihkan. Apakah menutup dinding dengan kain ada diantara hal yang terlarang secara syariat, yang mana pelakunya itu berdosa dan pantas untuk dicela dicerca, ataukah itu adalah diantara perkara yang dibolehkan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi barakallahu fikum, ini adalah diantara perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan insyaallah kita akan menyebutkan apa yang dijadikan dalil oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kemudian kita akan menyebutkan apa yang rajih dalam pembahasan ini. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaiban fi ghazatin ghazaha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gaib, itu tidak hadir, beliau pergi dalam suatu perang yang beliau lakukan. Falamma tahayyantu kufuluha akhadtu namatan fihi surah kanat li, begitu aku menanti kepulangan, kuful ay ruju', aku menunggu dan menanti kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengambil namat. An-namat kata penulis baharatul firash, kain spray, ya, bahara firash, yaitu kain yang digunakan untuk menutupi kasur. Nah, yaitu kain spray. Maka aku pun mengambil kain spray, fihi surah, pada kain itu terdapat gambar. Perhatikan, beliau kasih tutup buka kurung di sini. Sehingga ini barakallahu fikum poin yang penting untuk kita perhatikan. Fihi surah kanat li, padanya terdapat gambar yang merupakan punyaku, milik Aisyah. Fasatartu bihi alal urd, maka saya pun menutupi kain tersebut alal urdi, kata penulis al urdi ay al jami. Baik, kemudian beliau kuatkan di sini al urd wa huwa khashabatan tuda'u 'alal baiti 'arda, itu adalah satu kayu yang diletakkan di rumah secara vertikal, mada secara horizontal. Idza aradu tasqifahu, apabila ingin diatapi, artinya di atas palang pintu bagian atas. Maka di situ Aisyah radhiyallahu anha menggantungkannya. Mada kayu yang diletakkan secara horizontal di atas pintu, mendatar di atas pintu. Nah, falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqaituhu fil hujrah, maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, aku pun menjumpai Nabi di kamar. Faqultu assalamu alayka ya Rasulullah, aku pun berkata assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzaka fa nasaraka wa aqarra 'ainaika wa akramaka. Aku katakan segala puji bagi Allah yang telah memuliakanmu, menolongmu, membuat matamu senang, yaitu membahagiakanmu, wa akramaka, dan memuliakanmu. Qalat falam yukallimni, kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak aku berbicara. Wa araftu fi wajhihi al-ghadab, maka aku mengetahui dari wajahnya ada kemarahan, yaitu beliau nampak di raut wajahnya ketidaksukaan. Wa dakhala al-baita musri'a, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam rumah dengan bergegas.
Wa akhadhan namata biyadihi, lalu Nabi alaihi salatu wasallam memegang kain tirai itu kain seperti tadi yang telah digantungkan di pintu. Nabi memegangnya dengan tangannya. Fajabadahu hatta hataka, Nabi pun menariknya hingga tersingkirkan dari posisinya. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, atas tarinal jidar, atas turinal jidar, apakah kamu ingin memberikan tirai pada dinding? Itu apakah engkau ingin menutup dinding dengan kain tirai? Bisitrin fihi tasawir, dengan kain yang padanya terdapat gambar makhluk bernyawa. Innallaha lam ya'murna fima razaqana an-naqsu wal hijarata wat tini. Sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan kita pada apa yang Allah telah rezekikan kepada kita untuk membungkus bebatuan dan tanah, yaitu dinding, batu dan tanah. Allah tidak memerintahkan kita untuk membungkus batu dan tanah, yaitu dinding. Lihat, perhatikan lafaznya. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, faqata'na minhu wisadatain, maka kami pun memotong dari kain tersebut menjadi 2 bantalan. Wa hashwatuhuma lifan, dan isi dari bantalan tersebut adalah serabut pohon kurma, yaitu agar kain tadi bisa menjadi empuk. Maka setelah dibentuk bantalan, diisi dalamnya serabut pohon kurma. Adapun kita di sini pakai kapok. Nah, adapun di sana barakallahu fikum wa hashwatuhuma lifan, dan isi daripada kedua bantal tersebut adalah serabut pohon kurma. Falam ya'ib dzalika alayya, dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mencela hal itu padaku. Qalat fakana sallallahu alaihi wasallam yartafiqu alaihima, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membaringi atau bersandar pada kedua bantalan tadi, itu pada kedua bantalan yang tadi dijadikan sebagai kain oleh Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha. Nah, baik, perhatikan barakallahu fikum, apabila kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam hadits ini, maka akan nampak bahwasanya yang menjadi alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari ditutupnya kain atau ditutupnya dinding tersebut adalah dikarenakan kain itu ada gambar makhluk bernyawanya. Bukan hanya sekadar semata-mata dikarenakan dinding ditutupi oleh kain. Oleh karena itu berkata Al-Baihaqi, kata Syekh Al-Albani di sini dalam ta'liq nomor 1, qala Al-Baihaqi, wa hadhihi al-lafdhah tadullu ala karahah kiswatul jidran, dan lafaz ini menunjukkan bahwasanya makruh, tidak sampai dalam tingkat haram. Baik. Lafaz ini yaitu innallaha lam ya'muruna fima razaqana an-naqs wal hijarat wat tin. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita untuk membungkus kain dan untuk membungkus batu dan tanah itu dengan apa yang Allah rezekikan kepada kita, yaitu dengan kain. Kata Al-Baihaqi rahimahullah, hadhihi lafdhah, lafaz ini tadullu ala karahatu kiswatil jidran, menunjukkan tentang makruhnya membungkus dinding. Wa in kana sababul lafdhi fima rawaina min turuqil hadits yadullu ala anna al-karahiyyah kanat lima fihi min at-tamathil. Walaupun sebab lafaz ini sebagaimana yang telah kami riwayatkan dari jalan-jalan hadis, na'am, yadullu ala anna al-karahiyyah, menunjukkan bahwasanya kebencian tersebut, dibencinya hal itu, kanat lima fihi minat tamathil, adalah dikarenakan pada kain yang membungkus dinding itu di dalamnya terdapat at-tamathil, yaitu gambar makhluk bernyawanya. Sehingga barakallahu fikum, yang nampak bagi kami adalah penyebutan poin kedua ini dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah tidak sampai harus menghalangi seseorang untuk mendatangi acara apabila terjadi. Nah, apakah barakallahu fikum di lorong dibikin tenda lalu dibikin kain membungkus menutupi supaya tidak untuk menghalangi pandangan, atau misalnya di sana ada hajat kebutuhan, atau ditaruh di dinding supaya menutupi sesuatu yang buruk di belakang, atau ditaruh atau sebagai perhiasan yang menghiasi, memperindah kondisi, maka itu tidak masalah.
Maka hal itu barakallahu fikum tidak masalah. Bukan berarti barakallahu fikum kita sengaja meninggalkan pendapatnya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, tidak. Tapi barakallahu fikum dikarenakan Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Siapa saja boleh kita ambil pendapatnya, siapa saja boleh kita tolak pendapat kecuali pemilik kuburan ini, yaitu kuburannya Nabi. Yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kami barakallahu fikum, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah barakallahu fikum menempatkan hadis sesuai dengan kadarnya. Tidak hanya sekedar mengikut, tidak hanya sekedar terbawa dengan emosi, tidak hanya sekedar terbawa dengan opini yang digiring oleh seorang yang kita anggap, atau barakallahu fikum terbawa dengan anggapan mereka tanpa memperhatikan dan menilai dalil. Nah, dan ini barakallahu fikum ahli sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada, mereka senantiasa mengedepankan dalil. Mereka senantiasa berjalan sesuai dengan nas dalil yang mereka pegang, bukan hanya sekedar mengambil pendapat yang disebutkan dalam satu kitab atau disebutkan oleh seorang yang kita anggap atau semisalnya. Sahih. Karena apabila barakallahu fikum kita hanya sekedar ikut-ikutan, apapun yang disampaikan kita ikuti tanpa berusaha mengkaji, mempelajari, maka mungkin kita tidak akan katakan bercadar itu wajib. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah adalah di antara ulama masa ini yang berpendapat bahwasanya bercadar itu hukumnya hanyalah sunnah dan tidak sampai pada tingkat wajib. Diselisihi oleh mayoritas ulama baik di masa ini dan juga masa sebelumnya yang mengatakan bahwasanya menutup wajah itu adalah hukumnya wajib. Karena Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan wanita untuk tidak menghentakkan kaki, yang mana kaki ini apabila ada gelangnya akan terdengar suara gelang dan diketahui suaranya. Dan tentu fitnah yang muncul dari kaki tidak sebesar fitnah bagi para laki-laki apabila melihat wajahnya. Kata Allah, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan janganlah para wanita sengaja menghentakkan kakinya supaya kedengaran dari suara perhiasan yang mereka sembunyikan di kaki. Suara saja Allah larang perdengarkan, yang mana itu adalah suara perhiasan yang diletakkan di kaki. Lalu bagaimana kiranya dengan kaki itu sendiri? Maka tentu tidak pantas diperlihatkan. Apabila kaki saja tidak pantas diperlihatkan dan itu adalah suatu aurat yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, bagaimana dengan wajah? Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya wajah ada di antara hal yang wajib untuk ditutupi oleh wanita dan masuk dalam pembahasan syarat dalam hijab yang syar'i. Nah, di sini barakallahu fikum kita tidak ambil pendapatnya Syekh Al-Albani. Kenapa? Dalil bertentangan dengan itu. Maka demikian juga apa yang ada di hadapan kita ini. Sitrul jidran bisajjad, menutupi dinding dengan tikar, perbanani atau tirai atau semisalnya. Di sini barakallahu fikum Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan hadits Aisyah yang mana pada dasarnya hadits ini adalah pengingkaran dari Nabi SAW dikarenakan kain yang digunakan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah ada gambar makhluk bernyawanya yang telah lalu penyebutannya itu adalah perbuatan yang haram. Nah, adapun ucapan inna Allah lam ya'muruna fi ma razaqana an-naqs wal hijarat wat tin, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita untuk membungkus ya batu dan tanah. Maka ini barakallahu fikum adalah ucapan yang tidak menunjukkan tentang haramnya membungkus dinding dengan kain, permadani, tirai atau semisalnya. Mengapa barakallahu fikum? Karena kata Nabi SAW, innallaha lam ya'muruna, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita. Kalimat tidak memerintahkan berarti bukan juga melarang kita. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah hadits ini. Begitu Nabi mengatakan Allah tidak perintahkan kita, artinya tidak diperintahkan dalam bentuk wajib, tidak juga perintah dalam bentuk anjuran. Sehingga apa maknanya? Maknanya barakallahu fikum itu boleh, atau paling sedikit itu makruh. Dan kalimat makruh adalah pendapat jumhurul ulama. Ini adalah pendapat jumhurul ulama selama kain yang digunakan untuk membungkus dinding itu bukan terbuat dari kain sutra. Sebagaimana selama kain yang digunakan untuk membungkus dinding tersebut
tidak ada gambar makhluk bernyawanya. Apabila lepas dari kain sutra, lepas dari gambar makhluk bernyawanya, jumhurul ulama mengatakan hukumnya makruh apabila tidak dibutuhkan. Dalam keadaan biasa-biasa saja, tidak ada acara, tidak juga ada sesuatu yang dibutuhkan dia bungkus, hukumnya makruh. Nah, apa itu makruh? Kata para ulama usul, al-makruh ma la yuthabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Perkara yang makruh adalah sesuatu orang yang meninggalkannya tidak dapat pahala, dikatakan ini makruh. Apa itu yang dimaksud dengan sesuatu yang makruh? Apa-apa yang apabila orang melakukannya tidak dapat pahala. Baik, saya ulangi. Ma la yuthabu tariku. Apa-apa yang apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkan perbuatan itu tidak dapat pahala. Wala yu'aqabu fa'iluhu. Dan tidak mendapatkan sanksi, tidak berdosa orang yang melakukannya. Ini dikatakan makruh. Apabila itu hukumnya makruh, barakallahu fikum, maka apakah pantas untuk dikatakan itu sebagai penyelisihan syariat sehingga kita tinggalkan acara dikarenakan adanya hal tadi? Tidak. Baik. Sekali lagi barakallahu fikum, ini adalah pembahasan yang padanya khilaf. Sebagian mengatakan haram seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, sehingga beliau masukkan ini dalam kitabnya. Wa illa jumhurul ulama menyatakan bahwasanya hukumnya adalah makruh, yang artinya kalau dilakukan tidak berdosa. Apabila ditinggalkan tidak dapat pahala. Nah, sehingga dalam acara-acara seperti ini para ulama seperti Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, beliau berpendapat bolehnya apabila dibutuhkan, dan hal itu tidak sampai pada tingkat haram. Walaupun kalau tidak dibutuhkan lebih baik tidak dilakukan. Kita akan nukilkan fatwanya Syekh Ibn Baz. Kata beliau begitu ditanya tentang hukum membungkus kain, membungkus dinding dengan kain, tarku talbisul judur as-sitra aula wa afdal. Tidak membungkus dinding dengan kain lebih utama dan lebih afdal. Li haditsin inna lam nu'mar an nuqattil judar. Berdasarkan hadis, kita ini tidak diperintahkan untuk membungkus dinding. Kata beliau, lakin laisa fihi mahdhur, akan tetapi tidak ada larangan di dalamnya. Lihat, kita tidak diperintah, artinya tidak dilarang juga. Makanya beliau mengatakan lakin laisa fihi mahdhur, laisa bimuharram, hal itu tidak haram. Sekiranya ada orang yang melakukannya, maka tidak pantas untuk diingkari, dicela-cela, bahkan dituduh dengan yang tidak-tidak. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang kata Syekh Ibn Baz, laisa bimuharram. Ini bukanlah sesuatu yang haram. Sehingga kalau ada yang lakukan, apalagi di acara keriangan, kegembiraan, kesenangan, ingin memperindah suasana, mempercerah keadaan, silahkan, kita tidak larang. Karena Nabi tidak melarang hal itu. Karena Nabi mengatakan kita tidak diperintahkan. Artinya selama itu tidak diperintahkan, tidak ada juga hadits larangan. Naam, datang hadits larangan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la tasturu al-jidr, jangan kalian bungkus dinding. Para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarah hadis yang ada di hadapan kita, hadis Aisyah, menyebutkan bahwa semua hadis larangan membungkus dinding dengan kain adalah dhaif, tidak ada satupun sanadnya yang sahih. Sehingga dalam hal ini barakallahu fikum, yaitu hukum membungkus dinding dengan kain, ada hadis yang sahih tapi tidak terang dalam pelarangan seperti hadis Aisyah yang disebutkan oleh penulis, dan ada hadis yang terang penerangannya tapi sanadnya tidak sahih, yaitu dhaif. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada hadis yang melarang yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Syekh Ibn Baz mengatakan lakin laisa fihi mahdhur, tapi perbuatan itu tidak terlarang. Laisa bimuharram, ini bukanlah hal yang haram. Li'annahu lam yanha anhu, karena Nabi tidak melarang untuk melakukan hal itu. Fima alimna, sebagaimana yang kami ketahui, wa innama dzalika jaizun, hanyalah perbuatan ini membungkus dinding dengan kain adalah perkara yang boleh. Wa tarkuhu afdal, dan meninggalkannya lebih baik. Fala haraja fi dzalik, maka tidak ada beban, itu tidak ada dosa pada perbuatan itu. Idza ja'alahu imma lizina, apabila seseorang membungkus kain itu
Apakah untuk sebagai perhiasan, menghias dekor, supaya indah keadaannya. Apalagi barakallahu fikum kalau itu tidak mengeluarkan banyak biaya. Adapun dikatakan bahwa itu bikin repot-repot, ya semua bikin acara pasti repot. Iya. Orang yang melakukan acara adalah sesuatu yang repot, dan Nabi perintahkan untuk repot. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Aulim walau bisyah." Lakukan walimahan walaupun dengan seekor kambing. Apakah dimaksud Nabi jangkau repot-repot? Itu usah. Enggak usah saja bikin walimahan kalau begitu. Kalau katanya alasannya jangan repot-repot, pasti orang yang bikin acara repot dan merepotkan keluarga, teman, kerabat. Namun barakallahu fikum, tanpa membebankan dan juga tidak melampaui batas berlebihan, tidak masalah. Adapun kalau itu melampaui batas berlebihan, memaksakan diri dan semisalnya, maka itu yang terlarang. Adapun hukum asalnya, maka sebagaimana dikatakan oleh penulis, fala haraja fi dzalika idza ja'alahu imma lizina, maka tidaklah masalah dalam hal tersebut kalau dia menjadikan membungkus dinding itu untuk menghias, wa imma litarkil gubar, atau dengan tujuan agar tidak masuk debu. Dengan tujuan adalah agar debu tidak masuk, tidak mengganggu. Wa imma li asbabin ukhra, atau dikarenakan alasan-alasan lainnya. La haraja fi dzalika insyaallah, tidak ada masalah dalam hal itu insyaallah. Lakin tarkuhu aula, akan tapi apabila tidak ada alasan, tidak ada sebab, tidak ada maksud dan tujuan, maka meninggalkan perbuatan ini lebih utama. Nah, ini barakallahu fikum fatwa dari Asy-Syaikh Ibnu Baz. Baik. Kemudian barakallahu fikum Asy-Syaikh Al-Albani ini dalam ta'liq menyebutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ada di bawah, antum mungkin bisa baca, di mana barakallahu fikum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa jumhurul ulama berpendapat tentang makruhnya, yaitu membungkus kain apabila tidak ada hajah. Nah, kita baca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ammal harir wa dhahab fayahrum kama tahrumu suyur al-harir wa dhahab ala rijal. Adapun kain sutra dan emas, maka hukumnya haram, sebagaimana haram pita yang terbuat dari kain sutra dan haramnya emas itu bagi laki-laki. Wal hitan wal athwab allati takhussu bil mar'ah. Demikian juga dinding dan pakaian yang menjadi keistimewaan para wanita, itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Fa fi qauli suturihima wa kiswatuhuma ka furushiha nadhar. Adapun menutupi dinding-dinding dan membungkusnya seperti menjadikannya sebagai selimut, itu perlu diperbincangkan. It laisa huwa minal libas, dikarenakan pada asalnya itu bukan pakaian. Yaitu membungkus dinding itu bukanlah pakaian. Qala wa yakrahu ta'liqus sutur 'alal abwab min ghairi hajah. Kemudian kata Syekhul Islam, makruh menggantungkan kain pada pintu apabila tidak ada kebutuhan, liwujudi ghilafin ghairiha min abwabin wa nahwiha, dikarenakan adanya penutup selain dari kain itu seperti pintu atau semisalnya, yaitu apabila tidak dibutuhkan maka makruh. Untuk apa? Sekali lagi, kalimat makruh yang diucapkan oleh penulis artinya kalau ditinggalkan tidak dapat pahala, kalau dilakukan tidak dicela. Baik, dia mengatakan makruh, yukrah, makruh artinya tidak berpahala kalau kau tidak lakukan, dan juga tidak dibenci, tidak dicela apabila kamu melakukannya. Wa kadzalika as-sutur fid dahliz li ghairi hajah. Demikian juga membuat sutur kain tirai pada lorong. Kalau bikin acara, bikin tenda, lorongnya ditutup, dikasih kain, kata beliau li ghairi hajah, hukumnya makruh apabila tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Tapi kalau ada hajat, supaya orang tidak masuk dari belakang, supaya pemandangan kotoran dapur tidak kelihatan, ini ada kebutuhan. Kenapa kita ajak orang makan, undang orang makan, kalau lihat kotoran berantakan dan misalnya mungkin selera makan mereka tidak akan terangkat dan tidak menarik pemandangannya, sehingga apa yang tujuan utamanya untuk kasih makan orang tidak terwujud, dikarenakan merasa tidak nyaman melihat sesuatu yang jorok atau yang semisalnya. Sehingga apabila di sana ada hajat, kebutuhan, barakallahu fikum, maka tidak masalah. Fa inna ma zada 'alal hajah fa huwa sarf. Adapun kalau lebih daripada yang dibutuhkan, itu yang dikatakan berlebihan. Wa hal yartaqi ila tahrim fihi nazar. Apakah bisa sampai pada tingkat haram?
kata beliau, maka perlu ditinjau kembali. Nah, lihat apa yang lebih. Kalau memang kelebihannya sampai sangat berlebihan, berfoya-foya atau menghambur-hamburkan harta, maka kita katakan itu haram. Adapun kalau hanya sudah dilakukan sesuai dengan hajat, dihias untuk mencerahkan pemandangan, untuk memperbagus suasana, ada hajat kebutuhan, dilakukan hanya saat itu, di waktu dibutuhkan, maka pada dasarnya barakallahu fikum Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan boleh. Dan ini juga barakallahu fikum adalah pendapatnya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sebagaimana tersebar dari beliau tentang barakallahu fikum hal ini secara suara. Baik. Kita lanjutkan ucapan Asy-Syaikh Al-Albani, "Wa lihadza kana ba'dhu salafi yamtani'u min dukhulil baitil masturati judruha." Oleh karena itu sebagian para salaf tidak mau, enggan untuk masuk rumah yang dibungkus dindingnya. Sebagian salaf. Qala Salim bin Abdullah, berkata Salim bin Abdullah, "A'rastu fi ahdi abi." Saya menikah di masa hidupnya bapakku, yaitu di masa Abdullah bin Umar masih hidup. Fa'adana abi an-nas, maka bapakku yaitu Abdullah bin Umar mengundang orang-orang. Wa kana Abu Ayyub fi man adanna, dan di antara yang kami undang adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa qad sataru baiti binijatin akhdar, dan rumahku sudah dibungkus dengan kain yang berwarna hijau. Fa aqbala Abu Ayyub fadakhala, Abu Ayyub Al-Ansari pun datang lalu dia masuk. Fara'ani qa'iman, Abu Ayyub melihat saya berdiri. Wa tala'a, lalu beliau pun melihat, memperhatikan. Fara'al baita mustatiran binajatin akhdar, maka dia melihat rumah telah dibungkus dengan kain yang berwarna hijau. Qala ya Abdullah, maka Abu Ayyub bertanya, wahai Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, atas turun al-jadar, apakah kalian yang membungkus dinding? Qala abi, bapakku berjawab, wastahya, dan dia pun merasa malu. Ghalabanan nisa'u ya Aba Ayyub, kami dikalahkan oleh para wanita, yaitu ini kemauannya para wanita. Kami pada dasarnya laki-laki tidak terlalu respect pada perkara seperti ini, tapi para wanita suka. Qala, maka Abu Ayyub berkata, man kuntu akhsha 'alaiha an taghlabahun nisa an taglabnahu an-nisa'u falam akun akhsha 'alaika. Orang yang saya khawatirkan dikalahkan oleh para wanita, maka aku dahulu tidak mengkhawatirkan itu terjadi padamu, wahai Abdullah bin Umar. Tsumma qala, kemudian Abu Ayyub berkata, la at'am lakum ta'aman, saya tidak akan makan makanan kalian, wala adkhul lakum baitan, dan saya tidak akan masuk rumah kalian. Tsumma kharaja rahimahullah, kemudian beliau pun keluar, semoga Allah merahmatinya. Nah, ini barakallahu fikum ada di antara penguat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah tentang poin kedua ini, bahwa sepantasnya untuk tidak membungkus kain, tidak membungkus dinding dengan kain. Namun barakallahu fikum, apa yang disebutkan dari perbuatannya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah ijtihad dari Abi Ayyub Al-Ansari. Kenapa? Sekiranya barakallahu fikum itu adalah perbuatan yang haram sebagaimana yang dimaksudkan, maka Abdullah bin Umar tidak akan lakukan. Dan antum sekalian ketahui bahwasanya Abdullah bin Umar adalah sahabat yang tenar di masa itu. Begitu dia melakukan acara dan mengundang, maka tentunya bukan hanya Abu Ayyub saja yang datang dari kalangan sahabat. Sahabat-sahabat lainnya pun juga akan datang. Dan tak seorang pun dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam melakukan tindakan seperti tindakannya Abi Ayyub Al-Ansari. Sehingga kita katakan bahwa hujjah itu hanya ada 3. Al-Quranul Karim, Sunnah Nabiil Amin, dan ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat. Kita telah mendapatkan bahwa dalam Al-Quran tidak dibahas hal ini, dan kita dapatkan Sunnah Nabi SAW ada pembahasannya, dan kita telah keluar bahwasanya yang diingkari oleh Nabi SAW adalah yang pertama adanya gambar makhluk bernyawa. Kalau itu tidak ada, selesai masalah. Yang kedua, kalimat kami tidaklah diperintahkan, para ulama mengatakan ucapan Nabi kami tidak diperintahkan bukan berarti dilarang. Sehingga barakallahu fikum pada asalnya hal itu boleh. Nah, kemudian perbuatan sahabat, kita dapatkan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengingkari hal itu. Tapi Abdullah bin Umar yang mana dia juga seorang sahabat yang lebih banyak hadis yang dia hafalkan dan dia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kemudian barakallahu fikum, di acara tersebut yang hadir bukan hanya Abu Ayyub, ada sahabat-sahabat lainnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang mana sahabat-sahabat itu tidak memberikan pengingkaran. Sehingga barakallahu fikum, selama tidak ada kesepakatan, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat tidak sepakat dalam hukum hal ini. Sehingga apabila para sahabat sendiri berselisih, maka tidak ada hujjah. Karena salah satu sahabat tidak bisa kita katakan dia yang benar dan kita katakan sahabat lain yang salah tanpa adanya hujjah. Sementara dalil yang membahas tadi telah kita menjelaskan dengan perinciannya, yang menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, para sahabat sendiri tidak menganggap bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang menghalangi untuk menghadiri undangan. Kalau begitu barakallahu fikum, maka tidak sepantasnya bagi siapa yang datang setelah generasi para sahabat untuk memberikan pengingkaran, mencerca, mencela siapa yang melakukan sesuatu yang pada asalnya adalah dibolehkan secara syariat, tidak ada larangan sebagaimana tidak diperintahkan. Yang mana mayoritas ulama mengatakan itu makruh, dan sekali lagi makruh di sisi para ulama adalah tidak mendapatkan pahala orang yang meninggalkan perbuatan itu dan tidak mendapatkan celaan bagi orang yang melakukannya. Sehingga barakallahu fikum, selama itu adalah perkara yang makruh, tidak mendapatkan pahala orang yang tinggalkan, tidak juga mendapatkan sanksi bagi orang yang melakukannya, maka itu bukanlah sesuatu hal yang menghalangi untuk menghadiri acara pernikahan. Nah, satu. Kedua, barakallahu fikum, kalau ternyata di sana tidak ada israf, tidak berlebihan, bahkan mungkin di sana ada saling ta'awun, paling bantu-membantu, ini bawa satu kain tirainya ataukah kain hordennya atau semisalnya untuk menutup sesuatu atau memperindah suasana dan mempercerah, maka itu lebih jauh daripada larangan. Kenapa? Tidak akan ada yang namanya israf, berlebihan atau mubazir, berhambur-hamburkan uang dan semisalnya. Allah musta'an. Nah, ini barakallahu fikum, poin kedua dari adab yang ke-38. Nah, tapi insyaallah